Melati. Kamu memang hebat. Berkat kamu si gadis naif itu udah berhasil bunuh diri. Aku nggak tahu tentang Melati. Melati kenapa? Melati kan meninggal, Akbar. Betul kamu acting di panggung sandiwara, bukan di sini. Ini sekolahan. Gak usah teriak-teriak kayak gitu loh. Lebih baik ya jauhin Melati. Atau Eka akan hancurkan ia punya hidup yang gak penting itu. Analisa ini bisa dipastikan kalau kamu terpengaruh sama zat-zat kimia berbahaya. Melati hidup lagi. Tadi Melati ada di sekolah. Tadi Melati bareng sama Akbar, Mami, Tante Jimmy. Jadi, dia yakin beneran nih Melati masih hidup. Aduh. Ya makanya kita harus buktiin apa kata Mawar. Sekarang kita harus ke rumah Akbar, terus kita lihat Melati itu masih hidup atau enggak. Aduh Jen, kalau Melati masih hidup berarti kita bakal berurusan lagi dengan polisi. Aduh ini bener-bener gawat. Aduh, Kamara kenapa harus berandai-andai sih? Kita ini hidup bukan di negeri dongeng. Tapi Jenny, Shh, udah deh Kamara. Alhamdulillah, Melati, kamu makin sehatan deh. Kalau menurut saya, mendingan kamu istirahat aja dulu di rumah ini. Nanti kamu pulang kalau om kamu udah balik dari Vietnam. Iya, Melati. Kalau perlu apa-apa tinggal ngubungin Po Ani aja. Melati, kami semua di sini sudah memutuskan bahwa kami akan tetap menjaga keselamatan kamu. Sampai saat ini, Om masih terus melakukan penyelidikan. Om masih terus mencari bukti-bukti yang kuat atas kondisi mental kamu yang tidak stabil ini. Saya harap Suster Ami mau bantu saya. Suster Ami, apa kamu yakin bisa membawa kasus ini ke pengadilan? Tadi siang saya memang gagal memperkarakan ini. Karena katanya saya nggak punya bukti-bukti yang kuat. Tapi saya akan terus berusaha. Kejahatan ini nggak bisa dibiarin. Kalau enggak, Melati akan terus dalam bahaya. Diagnosa saya sampai saat ini masih menunjukkan kalau Melati ini masih terpengaruh sama zat-zat berbahaya loh. Iya bener dok. Jadi waktu itu Ibu Jini sama Ibu Amara pernah kasih saya obat. Katanya itu vitaminnya Melati. Tapi aneh setiap kali Melati habis minum obat itu, kelakuannya jadi gak karuan dan cenderung mencelakakan diri sendiri. Ini berarti ada pihak-pihak yang dengan sengaja menaruh sesuatu sehingga menyebabkan Melati terpengaruh sama zat-zat kimia itu. Iya tapi sayangnya saya nggak bisa mempertahankan barang bukti itu karena mereka terlalu licik. Kalau saya mah udah nggak heran lagi, emang dia mau judes-judes banget itu. Kenapa sih mereka jahat banget sama aku? Padahal aku sayang banget sama mereka. Kamu yang sabar ya Melati. Aku yakin banget kamu bisa ngebongkar kejahatan mereka. Aku yakin. Melati, kamu tenang saja. Om akan bantu kamu secara maksimal. Pokoknya, kamu nggak usah khawatir. Suster Ami ini sudah mengetahui kejahatan mereka. Kita tinggal cari bukti, langsung kita jerat mereka. Melati masih hidup, Kamara. Itu berarti kita harus putar otak. Bagaimana caranya supaya mereka nggak berbuat macam-macam sama kita? kita harus fokus sama si dokter dan suster itu. Mereka soalnya punya rekaman medis tentang Melati. Dan pasti mereka akan mempergunakan itu untuk menjerat kita. Aku nggak akan biarin semua itu terjadi. Kalau saya mah setuju banget itu kalau dia dipenjarain. Karena selama dia di rumah ini, di rumah hawanya kagak ada adem-ademnya, panas banget. Udah kayak kuburan. Dalamnya kuntilanak, demit. Sabar, jangan marah-marah. Aku yakin banget kok, pasti kita bakalan bisa ngebongkar kejahatan mereka. Allah pasti ngendakin itu. Kurang ajar itu si pembantu. Awas ya, aku robek-robek mulut kamu. Kalau perlu kita putusin aja pita suaranya, biar dia nggak bisa ngomong lagi. Ayo kita pulang. Kita harus siapkan rencana bagus untuk melawan mereka. Ya benar Gini, kita nggak boleh putus impian kita untuk hidup bergelimpangan harta. Kok kamu nangis? Udah dong, udah. Ya, aku sedih aja, Bar. Gimana pun, Tante Amara adalah istri dari Om yang sangat aku sayang. Aku nggak bisa ngebayangin gimana perasaannya Om Farhan kalau tahu istrinya kayak gitu. Kamu yang tawakal ya, Melati.
Ini ujian dari Allah buat melatih kesabaran kamu. Kamu sabar ya. Insya Allah Tante, Insya Allah Melati selalu berdoa sama Allah. Melati selalu berdoa semoga mereka dimaafkan sama Allah dan dibukakan pintu hidayah yang sebesar-besarnya. Pokoknya besok kamu harus ikut Om ke rumah sakit ya. Om akan tes rambut kamu supaya Om tahu kandungan apa yang ada dalam tubuh kamu ini. Assalamualaikum. Lo lagi. Kalau lo mau cari Melati, Melati nggak ada di sini. Mawar, please, Mawar. Apaan sih? Lo usah pegang tangan gue. Aku cuma mau Melati kok, sebentar aja. Lo tuh punya kuping nggak sih? Tadi kan gue bilang, kalau lo mau cari Melati, Melati itu nggak ada di sini. Ini kan udah Melati. Masa gue cari Melati di rumah Akbar? Nah, itu lo tahu. Maksud lo Melati? Iya, Melati sekarang tinggal di rumah Akbar. Jadi kalau mau cari Melati, jangan cari di sini, cari di sana. Dan jangan ganggu gue lagi. Mawar, tunggu! Apaan sih? Udah jangan pegang gue. Lo serius Melati tinggal di rumah Akbar? Alif, denger ya. Gue nggak ada waktu buat debat sama lo. Ngerti? Paham? Understand? Jadi kalau lo mau cari Melati, cari di rumah Akbar. Kalau nggak ada, lo cari ke kuburan. Jangan ganggu gue. Astagfirullahalazim. Melati tinggal di rumah Akbar. Kok bisa ya? Gila ya? Nih orang bener-bener nggak tahu diri. Dibilangin Melati nggak ada di sini, masih nggak percaya juga. Lo tuh bener-bener gila. Hah? Gi apa? Ini Papi. Papi? Iya. Kamu bilang apa tadi? Gi apa, ayo? Yuk. Jen, kenapa sih urusan sampai kayak gini? Aduh. Ya terus, kenapa dengan kita? Kamu pikir mereka bisa berhasil dengan rencananya mereka? Kerasa tindakan kita memberi Melati obat kimia itu adalah salah, Jini. Pasti dokter Rizky bisa mendeteksinya. Dan suster itu punya buktinya kalau kita udah ngasih obat kimia itu ke Melati. Aduh. Ya terus sekarang mana obatnya? Udah kita buang kan, Kamara? Aduh udah deh, kamu itu jangan nyesel ya. Kesepakatan kita untuk membuat Melati jadi gila itu kan kesepakatan bersama. Iya, dan masalah itu sudah melebar kemana-mana. Kalau dokter Rizky sudah turun tangan, itu tandanya dia bisa membuktikan kejahatan kita. Banyak cara menuju jalan Roma. Tidak ada satu orang pun yang akan menghalangi langkah kita. Cuma takut aja, Jini. Aduh. Sekarang, yang kita perlukan adalah memanfaatkan celah-celah yang ada. Kamu itu nggak boleh lemah, Kamara. Ingat ya, tujuan dari semua ini adalah merubah hidup kita. Kamu masih ingat kan? Kamara, nyalain dong lampunya. Iya, sebentar Eke lagi jalan mau nyalain lampu. Farhan? Papi? Kamu jawab yang jujur ya. Mana Melati? Hah? Kemana Melati? Bener, dimasukin ke rumah sakit jiwa. Hah? Bener itu? Papi tenang dulu, Kek. Sekarang Mami mau nanya, kenapa Mawar sampai menangis gitu? Papi udah marah-marah sama Mawar ya? Mawar! Kamu... Kamu tenang dulu, Farhan. Mungkin aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Tenang gimana? Gimana aku bisa sabar? Kok tega sih Amara masukin Melati ke rumah sakit jiwa? Tega-teganya dia masuk ke rumah sakit jiwa. Mikir aku ini. Bener ini nggak bener? Jini, aku bisa
bilang ke papi tentang Melati, ha? Kan kita udah sepakat kalau ini akan jadi rahasia kita berdua sama Tante Jenny juga, hah? Mami, Mama minta maaf. Mama tadi juga nggak tahu. Mami tiba-tiba pulang, Mami. Mama juga shock. Mama belum sanggup ketemu sama Papi. Dan Papi nanya Melati di mana. Kenapa ya nggak cari alasan lain, hah? Kenapa? Nggak bisa, Mami, nggak bisa. Papi maksa Mawar buat jujur. Kalau Mawar nggak jujur, Mawar dibawa ke pesantren. Mawar takut, Papi. Mawar takut. Ampun, Mami. Dasar anak gak tahu diri. Ini gara-gara kamu, Mami, kamu sama Tante Jenny bisa celaka semuanya. Mengerti ya itu? Semua jadi kacau gara-gara Yey. Mawar! Amara, cepet turun ke sini. Atau papi ke sana sekarang. Amara, jangan bikin aku marah ya. Mami, minta maaf, Mami. Diam gak? Diam gak? Hapus air matanya. Hapus. Iya, Mami, iya. Udah gak usah ngerengek. Cengeng. Sini. Cepet. Alif, lo ngapain datang ke rumah gue? Gue mau ngomong sama lo. Oke. Mau di dalam? Enggak, di sini aja. Gue mau dengar dari mulut lo sendiri, apakah bener Melati tinggal sama lo? Iya. Untuk sementara waktu dia tinggal di rumah gue. Kalau lo emang mau ketemu sama dia, sorry nggak bisa. Dari sekarang lagi istirahat. Kenapa dia bisa tinggal sama lo? Lo tahu? Melati dimasukin ke rumah sakit jiwa. Lo tahu? Lo ngomong yang benar. Gue udah ngomong benar sama lo ya. Melati masuk rumah sakit jiwa. Dia dimasukin rumah sakit jiwa dan dia hampir bunuh diri. Gara-gara saking ketakutannya. Dan lo tahu? Salah satu suster di rumah sakit itu bilang sama gue kalau semua kejadian ini ada hubungannya sama tantenya dia. Makanya sekarang gue sepakat sama nyokap bokap gue untuk sementara waktu dia tinggal di sini sampai dia sehat. Lo paham sekarang? Dengar kupingmu nih. Aku mau Melati dibawa ke rumah ini secepatnya. Ini kalau Mas Indra tahu, bisa habis kita dituntut. Apa kamu bilang? Indra mau menuntut kita? Ya iyalah pasti gak terima Mas Indra lihat anak diperlakukan kayak gitu. Dimasukin ke rumah sakit jiwa. Ini kalian apa sih maksudnya? Tenanglah kekasihku. Hatimu menangis, beranilah tuh percaya semua ini pasti berlalu, meski takkan mudah, namun kau takkan sendiri. Beranilah dan percaya semua ini pasti berlalu, meski takkan mudah, namun kau takkan sendiri. Ku ada di sini. Tiba-tiba di depan mobil gue, lo mau nyelakain gue? Dari tadi tuh mobil lo gue klaksonin gak berhenti-berhenti. Makanya gue kayak gini. Gue mau ngomong sama Melati, suruh dia turun. Bisa. Lo mau ngomong sama Melati, lo mendingan ngomong sama gue dulu. Biar gue sampein. Oke. Tolong sampein sama Melati, dia masih punya rumah dan dia harus pulang. Gak usah tinggal di rumah orang. Itu bukan urusan lo ya. Gue gak mungkin balikin Melati ke orang-orang yang udah masukin dia ke rumah sakit jiwa.
Bokap nyokap gue tuh berantem karena Melati nggak ada di rumah. Tolong balikin Melati. Itu urusan kalian, bukan urusan gue. Kenapa gue harus ikut campur? Bisa nggak sih sedikit aja lo berpikir positif sama gue dan nyokap gue? Maksud kita tuh baik bawa Melati ke rumah sakit jiwa karena jiwa Melati tuh labil, tau gak? Yang bikin jiwa Melati labil itu kalian. Lo semua gila, tau gak? Bagaimana dokter? Kamu sudah menjebak saya. Sekarang kamu mau mengancam saya? Iya. Tentunya enggak. Saya hanya ingin dokter menghentikan aksi sok tahu dokter dan kembalikan Melati ke rumah. Atau saya sebarluaskan foto-foto dokter ke jejaringan sosial. Facebook, Twitter, YouTube. Silakan. Silakan. Sampai kapanpun saya akan perjuangkan ini. Karena saya yakin saya tidak pernah salah. Oh iya? Walaupun dokter harus kehilangan reputasi dokter sebagai dokter favorit di rumah sakit terkenal, dosen favorit di universitas terkenal, atau mungkin dokter mau melupakan istri dan anak tercinta. Kamu! Udah deh dok, dengar ya, istri Ye pasti bakal minta cerai kalau dia lihat foto-foto ini. Dan tentunya pasti Akbar akan berpihak sama ibunya. Dan akhirnya dokter akan kehilangan segala-galanya. Dokter pasti akan merana. Oke. Saya akan ikutin semua kata-kata kamu. Tapi tolong, jangan sakitin Melati. Pokoknya saya akan terus awasin kamu. Supaya Melati tidak pernah mendapatkan kejahatan dari kamu. Saya akan terus awasin kamu. Ya itu semua tergantung kerjasama kita. Dan satu lagi. Eka mau Melati udah pulang sebelum Eka nyampe rumah. Mengembalikan Melati ke rumahnya? Maksud Papa apa, Pak? Bukannya kita udah sepakat untuk merawat Melati di rumah kita? Iya, Ma. Papa waktu itu emang sepakat. Tapi sekarang Farhan udah pulang dari Vietnam. Biar Farhan sendiri yang jagain Melati, Ma. Ya tapi apa Farhan bisa merawat Melati seterusnya, Pak? Ma, udahlah, Ma. Kita ini bukan walinya Melati. Farhan yang lebih berhak jagain Melati. Udah deh, Mama percaya aja sama Papa ya. Ya udah, aman pokoknya ya. Melati. Melati kangen banget sama Om. Om lama banget sih pulangnya. Om juga kangen sama kamu sayang. Om meminta maaf karena Om kemarin terlalu sibuk sampai akhirnya kamu seperti ini. Tapi Om janji, mulai ke depannya Om akan jaga kamu dan Fauzan. Nggak akan lepas dari pengawasan Om. Si Papi, Mami berhasil mulangin Melati hari ini juga. Mulai sekarang Melati jadi tanggung jawab Papi. Papi harus awasin dia 24 jam atau enggak salah satu dari kita bisa jadi korbannya Melati. Korban maksudnya apa? Kamu lihat sendiri kan? Melati baik-baik aja. Nggak kayak orang yang kamu bilang, depresi. Apa maksudnya? Papi belum lihat aja kalau Melati kumat kayak gimana. Udah Mawar. Nggak usah capek-capek buang energi. Mendingan biarin aja Papi ngelihat dengan mata kepalanya sendiri betapa gilanya si Melati ini. Oke, Mam. We'll see. Tante galak. Kamu jangan senang-senang dulu, Farhan. Sebaiknya kamu mulai berhati-hati. Istri kamu benar. Jangan sampai salah satu anggota di rumah ini ada yang jadi korban.
Mama apa sih, Ma? Kenapa Mama mulangin Mati ke rumahnya lagi, Ma? Kalau bisa dia dijahatin sama orang-orang itu lagi gimana, Ma? Iya, Mama juga tadinya nggak mau, Akbar. Tapi papa kamu yang maksa Mama. Kamu juga nggak ngerti deh sama papa kamu. Papa? Papa maksa Mama? Ma, itu nggak mungkin. Papa udah janji sama aku dia bakal jagain Mati di sini. Nggak mungkin itu, Ma. Ya udahlah, Akbar, kamu tenang aja. Papa kamu juga pasti tahu kok yang terbaik untuk Melati. Sama ini kan dia juga tahu yang terbaik untuk keluarga kita. Kita semua sayang sama Melati, Akbar. Udah, kamu tenang aja ya. Aneh. Semua ini tetap gak masuk akal buat aku. Dan pasti ada sesuatu yang udah membuat papa bertindak kayak gini. Kak, Ojan boleh tidur sini nggak? Ya boleh lah, masa nggak boleh sih? Soalnya Ojan kangen sama kakak. Mau tidur sini. Ya aku juga kangen sama kamu. Kak, Kamu tidur duluan ya, soalnya aku mau ke ruangannya Om Farhan. Gak apa-apa ya? iya Kak. Nah gitu dong.